pernah re-uploader, pernah sub, dan pernah kena teguran hak cipta sampai videonya diblokir oleh YouTube, tapi kok bisa dimonetisasi channelnya, kok bisa ada iklannya YouTube-nya? Nah, simak baik-baik videonya ya. Dan yang belum berlangganan ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Oke, di tips yang pertama, kalian harus tahu persyaratan mutlak dari YouTube yang harus kita lakukan, yaitu mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya teman-teman. Apa itu 4.000 jam tayang dan apa itu 1.000 subscriber? Nah, 1.000 subscriber itu channel kita telah mencapai 1.000 subscriber. Mungkin lah semuanya tahu ya, 1.000 subscriber itu kan ada muncul tuh di situ. Ini seperti channel ini ada 3.000 subscriber ya. Dan itu berarti sudah memenuhi persyaratan umum. Dan yang kedua adalah 4.000 jam tayang. Kadang-kadang ini yang 4.000 ini banyak lah dari kita ya, youtuber pemula mungkin yang baru gabung. 4.000 jam tayang itu seperti apa sih? Apakah 4.000 view gitu kan? Tidak teman-teman, salah. Itu salah paham. 4.000 jam tayang itu berarti 4.000 jam, bukan 4.000 view. Jadi misalnya video kita nih, misalnya video ini 10 menit, berarti berapa kali tonton supaya menjadi 4.000 jam? 1 jam sama dengan 60 menit ya. Berarti 4.000 jam tinggal 60 dikali 4.000, berarti 6 kali 4 240.000 menit ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya salah tinggal kalian koreksi gitu. Tipsnya untuk mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu apa sih? Kok susah banget ya nambah subscriber itu, hanya sehari satu aja susah gitu. Nah, di sini saya ikutan forum forum YouTuber pemula Indonesia, dan forum di Facebook itu forum YouTuber Indonesia gitu. Pokoknya adalah saling support gitu di situ. Di situ emang apa namanya, sub lumayan lah naiknya, asalnya misalnya hanya puluhan, bahkan cuman hitungnya belasan lah. Alhasil subscriber kita bertambah. Nah, kenapa sih kok channelnya bisa dimonetisasi padahal kan support sub itu dilarang ya teman-teman? Nah, kalau saya sih tetap nge-sub channel orang lain itu, tapi dengan akun yang berbeda ya teman-teman. Jadi mungkin bisa lolos monetisasi itu. Ya, tetap kita kan amanah, tetap nge-sub channel yang meminta ke kita gitu. Misalnya saya punya 5 akun, kadang-kadang di forum itu juga banyak seperti itu. Nih saya punya 5 akun, sub 5, oke saya juga 5, saling sub gitu, seperti itu ya teman-teman. Itu tips yang pertama, menambah subscriber ya, biar supaya cara cepat, cara instan gitu kan, menambah subscriber. Tapi sebenarnya ini subscriber dengan seiringnya berjalannya waktu, dengan seiringnya kita banyak upload video tentang apa, insya Allah subscriber itu menambah sendirilah. Cara yang seperti tadi sebenarnya itu hanya opsional gitu kan, supaya kita semangat subscribernya untuk mencapai 1.000 subscriber itu, supaya semangat. Masalah pelanggaran atau enggak, sepertinya saya enggak ya, soalnya toh saya masih bisa dimonetisasi gitu ya. Jika teman-teman mau melakukannya silahkan, tapi alangkah baiknya biarkanlah berjalan sendiri subscriber itu. Jadi siapa yang suka dengan channel Anda, channel teman-teman, maka dia akan apa ya, nge-sub sendirilah, nggak usah dipinta juga.
Kalau suka pasti subscriber, pasti subscribe. Begitu ya cara mendapatkannya. Terus bagaimana sih 4000 jam tayang itu? 4000 jam tayang itu susah loh. Oke ya, untuk cara yang 4000 jam tayang ini sebenarnya tips yang pertama yaitu melihat video trending yang di YouTube ya teman-teman. Kita lihat video trending di YouTube-nya apa nih? Misalnya keke bukan boneka ya. Terus nah di situ kalian bisa lah ikut trending gitu. Kalau misalnya Haji Mumpung ya nggak apa-apa supaya nambah jam tayang kita. Terus untuk yang kedua, tips yang kedua adalah lakukan live streaming ya teman-teman. Seperti saya kemarin-kemarin sebelum dimonetisasi ya, saya melakukan live streaming game cacing ya. Emang sih yang nonton sedikit, tapi saya punya 2 HP nih. Yang satu live streaming, yang satu nge-view yang lagi live streaming itu. Otomatis view-nya kan masuk. Dari live streaming itu view-nya tuh beberapa kali lipat dari video kita biasanya. Misalnya video kita biasanya kan upload cuma 3 menit, 5 menit, ya paling banyak 20 menit lah ya, nggak nyampe 1 jam gitu kan. Kalau sedangkan live streaming kita hampir 1 jam 45 menit, itu cukup lumayan buat nambahin jam tayang teman-teman ya, seperti yang saya lakukan itu. Saya juga pernah re-uploader ya teman-teman. Video re-uploader saya itu mencapai ratusan ribu view ya, dan kalau dihitung jam tayangnya satu video itu 10 menit ya teman-teman. Yang kemarin saya re-uploader itu satu video 10 menit dan yang nontonnya hampir 231 ribu view. Dan setelah dikalkulasikan menjadi jam tayang, ternyata hampir 8.000 jam tayang, dan channel saya tuh sudah melebihi 4.000 jam tayang ya teman-teman berarti. Tapi karena re-uploader ini channel saya tidak disetujui karena ada aturan-aturan dari YouTube, tidak boleh re-uploader dan sebagainya ya teman-teman. Nah, dari situ saya mengajukan lagi ya teman-teman. Setelah penolakan gitu ya, setelah channel kita ditolak, dapat diajukan lagi 1 bulan kemudian ya, itu tepatnya saya itu dari Januari 2019 ya, dan saya ajukan lagi bulan Februari 2019 dan baru di ACC lagi bulan Maret 2020 kemarin ya teman-teman. Wow, cukup lama sekali ya, tapi ternyata begini loh caranya. Kenapa kok lama ya? Itu ngaruh loh, bukan ngaruh masalah re-uploadernya, ternyata ngaruh terhadap jam tayangnya nih. Saya setelah itu kan saya hapusin tuh yang berbau re-uploader, jadi semuanya video original ya. Saya nge-vlog lah, main game lah. Ya di situ setelah dikalkulasikan ternyata dihitung manual nih. Kalian bisa lihat di YouTuber Studio ya, YouTube Studio, atau di situ kalian bisa kan dilihat nih. Saya contohin di sini ada muncul. Nah, di sini kita bisa tentuin nih, ini kan tentunya menit ya, dalam waktu menit video teratas kita nih. Dari sekian ribu menit jam ditambahkan, terus kalian hitung aja manual sampai 240 ya apa, pokoknya sampai 4.000 jam tayang. Kalau misalnya belum, kalian terus upload atau bisa live streaming lah biar menambah jam tayang itu. Soalnya yang saya lakukan setelah video saya hapusin ya, emang sih kalau di channelnya mah tetap monetisasinya udah 2.000 subscriber lebih dan jam tayangnya juga udah melebihi gitu, bahkan udah 15.000 jam tayang gitu. Nah ternyata setelah dihapusin secara manual, saya di YouTube Studio ditambahin hasil video kita sendiri, ternyata videonya kurang dari 4.000 jam tayang. Dan mungkin inilah penyebab kenapa channelnya lama dimonetisasi.
Dan alhasil setelah waktu itu ada video yang viral dari channel saya ya, yang ucapan selamat tahun baru 2020 itu mencapai puluhan ribu view ya, dan itu mendongkrak jam tayang saya menjadi hampir mendekati 4.000 jam tayang. Nah di situ setelah sedikit lagi hanya tinggal beberapa, misal 3.500 lagi, tinggal 500 jam tayang lagi ya, 500 menitan lagi. Nah saya melakukan live streaming, caranya gitu, live streaming tonton sendiri aja gitu, 2 HP atau nggak apa-apa lah, nggak ada yang nonton. Karena sih kita live streaming nggak ada yang nonton itu nggak masalah, nggak apa-apa, live streaming aja. Mudah-mudahan ya adalah 1, 2, 3. Jangan lupa share juga ke sosial media kalian gitu kan, tanpa sengaja orang mengklik gitu kan. Itu sangat bermanfaat sekali buat yang ngejar jam tayang ya, daripada diupload video orang lain terus kemudian hasilnya kita delete dan nggak masuk ke jam tayang kita ya. Memang sih dalam hitungan YouTube dashboard itu di situ ada ya, masuk ke jam tayang kita meskipun video yang udah lama kita hapus. Pokoknya total keseluruhan hasil video kita diupload, hasil video yang kita upload itu ada di situ. Tapi untuk persyaratan untuk peninjauan monetisasi itu tidak ya teman-teman, itu tidak terhitung. Makanya tipsnya lakukan video original atau upload video original buatan kita sendiri, konsisten dan upload minimal seminggu sekali, kalau bisa sih sehari sekali ya. Jadi tiap hari upload, entah meskipun view-nya sedikit itu nggak masalah. Nanti juga YouTube pasti merekomendasikan video kita ya teman-teman. Seperti video saya nih sebelum-sebelumnya, kalian bisa lihat video saya udah mulai upload tiap hari, tapi view-nya sedikit kan. Tapi sewaktu-waktu ada video yang view-nya ribuan, lain 20, 15, 10 view. Tapi salah satu dari video itu karena kita rajin upload, jadi dalam pencarian channel kita naik. Jadi sama YouTube tuh dikasih jalan itu nih, coba tonton, mudah-mudahan menarik. Dan juga lumayan, ternyata ada nyambung view-nya. Jadi sebenarnya tipsnya itu konsisten ya, konsisten upload. Usahakan video sendiri upload, jangan hindari re-uploader lagi. Setelah dihitung-hitung yang ada di YouTube Studio itu, setelah mencapai 4.000 jam tayang itu ada surat dari email dari YouTube. Selamat, channel Anda telah berhasil dimonetisasi setelah lama menunggu. Ternyata setelah saya selidiki, terus saya komplain lah ke YouTube Help Forum gitu kan. Sudah saya cobain itu ke YouTube Help Forum, ternyata beberapa bulan kemudian tidak ada balasan, tidak ada tanggapan. Setelah saya analisa sendiri, ternyata 4.000 jam tayang itu belum memenuhi. Ya teman-teman yang masih menunggu gitu kan, masih menunggu kok channel saya lama gitu dimonetisasi, kok nggak dimonetisasi, cobalah ya cek dari YouTube Studionya, terus dihitung secara manual apakah udah 4.000 jam tayang. Jika sudah, tunggulah, mungkin coba cek lagi videonya ada yang copyright nggak. Kalau ada yang copyright, delete aja yang itu, soalnya tidak baik gitu kan. Yang re-uploader atau copyright bahkan sampai di delete YouTube itu dari channel kita dihapusin aja dulu gitu kan, apalagi belum dimonetisasi gitu ya. Oke, tipsnya udah ya. Saran buat teman-teman YouTuber pemula yang masih menunggu monetisasinya, mudah-mudahan channelnya cepat dimonetisasi. Sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.